Dan just info guys, beliau ini guru olahraga. Iya, guru Dan olahraga. memang jurusannya, kuliahnya memang jurusan Iya, olahraga ya. linearnya di olahraga. Linearnya di olahraga. Jadi cakep banget ini. Nikmat di sini itu nikmat yang justru sering dilupakan sama manusia. Jadi sesuai dengan hadis Nabi SAW, beliau itu bersabda, nikmatani magbunun fihima katsirun minan nas. Nabi SAW itu adalah orang yang sehat banget. Sehatnya luar biasa. Beliau juga olahragawan. Beliau senang olahraga, memanah, berkuda, berenang. Empat sunnah kan olahraga. Iya, betul. Dari kutipan buku, salah satu buku di olahraga ya. Ada 4 hal emang dalam menjalani kehidupan itu. Yang pertama emang kapasitas fisik, betul, untuk menunjang spiritual, intelektual dan emosional. Iya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada. Dan selamat datang di channel Fit and Fit, karena kita di sini satu langkah lebih sehat dan satu doa lebih dekat. Dan seperti biasa, subscribe kalau kalian rasa manfaat, like kalau kalian suka, share kalau memang kalian rasa layak untuk di-share. Oke, guys, kali ini kita konsepnya podcast ya. Iya. Ngobrol kita bareng dengan siapa nih Bang? Rizky. Bang Rizky. Jadi Bang Rizky ini boleh kenalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya teman lama dari yang familiarnya ini apa namanya? Oke, ada temenan yang sudah ada ikatan ya dari POV saya ya. Udah dianggap teman dekat saya lah dari beberapa circle saya di dunia ini. Jadi sudah berapa tahun kita? Ya mungkin udah 3-4 tahunan kali ya. 3-4 tahunan ya. Iya. Kalau 3 tahun lebih. Ya 3 tahun pasti lebih. Nah itu walaupun jarang kesini, cuma secara komunikasi kita cukup erat lah. Cukup erat. Dan just info guys, beliau ini guru olahraga. Iya. Dan memang jurusannya, kuliahnya memang jurusan olahraga ya. Linearnya di olahraga. Linearnya di olahraga. Jadi cakep banget ini. Makanya itu kenapa gue ajak beliau untuk podcast ya, karena memang linear gitu, memang cocok karena memang funnya di olahraga. Oke Bang, jadi kita hari ini ngobrolin tentang nikmat nih Bang. Nikmat. Tapi yang enak-enak ya. Ya, yang enak-enak. Cuman nikmat di sini itu nikmat yang justru sering dilupakan sama manusia. Spesifiknya? Oke, jadi yang pertama, nikmat ini sering kita rasakan. Sering, bahkan setiap hari ada pada diri kita. Cuman nikmat ini tuh sering banget dilupain. Jadi sesuai dengan hadis Nabi SAW, beliau itu bersabda, nikmatani magbunun fihima katsirun minan nas. Jadi ada 2 nikmat yang sering dilupakan sama banyak orang, yaitu adalah as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat. Kemudian yang kedua tuh nikmat waktu luang. Pertama nikmat sehat, kedua nikmat waktu luang. Nah jadi iya. Kita tuh kan contoh kan kita nih sekarang dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita alhamdulillah dalam keadaan sehat. Cuman karena mungkin kita berekspektasi yang lebih, berekspektasi akan mendapatkan nikmat yang lebih, sehingga nikmat sehat ini jarang kita sadari. Bahwa kita itu setiap hari dikasih nikmat sama Allah. Nah, fokus yang besar, yang kecil yang selalu ada, lupa. Nah itu betul. Makanya gimana nih menurut Abang untuk menjaga atau kita bisa menyadari bahwa setiap harinya itu kita diberikan kesehatan. Dan untuk menjaga nikmat itu agar tetap kita dapatkan itu seperti apa? Cuma biar saya nggak keluar batas gitu kan, saya disclaimer dulu. Kalau saya ini kan POV-nya dari pendidikan
olahraga Iya, gitu. betul. Jadi yang pasti saya akan ngobrolnya dalam lingkaran itu gitu, Iya, saya nggak mau keluar dari lingkaran itu baik. gitu. Kalau dari segi agama kan antum pasti lebih wawasannya Iya, lebih luas, cuma saya ngobrol dari sisi saya, emang merawat badan itu salah satu caranya ya harus olahraga harus olahraga. iya, Sehat Allah kasih kapan saja kan gitu, dan kita merawat sehat ya harus olahraga, hmm, harus itu mah wajib olahraga, wajib berarti ya? wajib. Dalam ilmu olahraga ya, Iya, iya, betul. merawat badan ya harus olahraga. Iya, Kalau nggak merawat badan, kamu nggak olahraga, ya udah definisinya nggak akan sehat seutuhnya. iya, Hanya bisa melakukan A, B, C gitu doang. Sebatas itu aja. Tapi kalau suruh untuk melakukan hal-hal yang lebih lebih luas gitu, kayak misalnya seharian kita aktivitasnya A, B, C, D, E, F sampai malam gitu kan. Kadang orang nggak bisa melakukan itu kalau kita nggak dirawat dengan olahraga. iya, Paling 1, 2 dia udah capek. iya. Paham nggak maksudnya? Paham, Nah paham itu. banget. Ya jadi memang, Mmm, untuk merawat, iya. badan, kemudian untuk menjaga kesehatan itu ya cara terbaik adalah dengan olahraga. Olahraga. Ya, jadi selain dari olahraga kemudian juga, menjaga asupan, Ya asupan makanan, gizi iya itu kemudian gitu ya. turunannya lah Iya, gitu. tapi Cuma intinya adalah olahraga. olahraga Karena dulu. percuma makanan kita itu bergizi dan lain sebagainya, tapi jika tidak ada pembakaran lemak, Iya, pembakaran kalori gitu. Makanya guys itu, di video-video gue sebelumnya itu udah gua jelasin tuh bahwa memang olahraga itu ya wajib gitu. mhm, Kalian menjaga tubuh, menjaga kesehatan itu ya wajib, karena tubuh yang sehat itu adalah amanah dan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa iya. taala. Merawat dan menjaga itu ya olahraga. Ya Iya, betul. Dan ini ada makalah dari seorang ulama yang alim, yang luar biasa, Masya bahkan Allah. yang, beliau itu salah satu ulama sufi terkemuka, Mmm, ulama tasawuf, yaitu Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari iya dalam kitabnya Al-Hikam gitu. saya Saya punya, yakin Abang tahu iya karena punya bukunya. ya, Heeh, karena memang saya tahu sendiri bahwa ya Abang memang, baca itulah. banyak baca gitu ya. Iya, amin amin. Di situ beliau itu menjelaskan bahwa man lam ya'rif qadron ni'ami biwujdaniha arrafaha biwujudi fiqdaniha. Barang siapa yang tidak mengenal atau tidak menyadari akan adanya suatu nikmat, maka ia akan menyadari nilai nikmat tersebut ketika nikmat tersebut sudah dicabut, Cabut. sudah nggak ada gitu loh. Iya. Maka, contoh yang paling sering ditemukan, yang sering terjadi itu adalah di dalam kesehatan. Iya. Betapa banyak orang yang nggak nyadar bahwa dia setiap harinya diberikan nikmat kesehatan, ya, dia nggak sadari itu, kapan dia bakal sadar? Ya nanti ketika dia sudah sakit, Iya, ketika nikmat cabut. sehat tadi itu sudah Yang dicabut cabut. gitu. Contoh simpelnya adalah kita saat ini, kita nggak menyadari nilai kenikmatan dari duduk. Iya, Kapan kita menyadari bahwa duduk itu adalah sebuah kenikmatan? Ketika kalau kita kita sudah nggak bisa, lama berdiri iya, gitu. udah pegel. Udah pegel berdiri gitu ya, Iya ternyata duduk itu nikmat gitu loh. iya. Sama ketika Kalau enggak sakit, ya ini ya, kalau ini enggak bisul. iya bisul, ya kan? Kita nggak menyadari nih Iya nilai nikmat iya, dari, duduk, duduk heeh, gitu. Kapan kita menyadari? Ya nanti ketika kita ya itu pegel, pegel atau terus ada bisul. bisul gitu ya. Nah itu contoh paling simpelnya gitu. Sama Gitu. ketika, orang itu sakit. Orang itu nggak bakal menyadari nikmat sehat, ya nanti dia sadar ketika dia sakit, ternyata Iya, selama ini sehat itu setelah itu adalah dicabut ya. nikmat. Masya Allah. Makanya, gue pernah sampaikan juga guys, bahwa, ketika kita sehat, kita itu punya cita-cita banyak dan kita itu punya banyak kesempatan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Mhm. Tapi ketika kita udah sakit, maka cita-citanya orang sakit itu cuma satu, dia kepengen sehat, Share dulu. itu doang gitu. Jadi, itu yang pertama tentang sehat, Bang. Yang Iya, kedua poin pertama adalah dulu ini ya, baru ya, ke poin 2, yang kedua adalah waktu luang. waktu luang. Nah,
Kira-kira dalam kacamata Saya kacamata Abang khususnya atau juga dalam kacamata olahraga. olahraga, waktu luang itu bagaimana? Apa ada hubungannya gitu? Kalau olahraga ini kita agak ini ya, apa namanya, kita kasih garis dulu nih antar aktivitas dan olahraga. Oke. Kalau aktivitas nggak bedanya sama olahraga itu adalah kalau aktivitas itu kegiatan yang memang kita, secara tidak sadar kita jalanin Iya, gitu. Kayak ngepel, iya, gerak juga kan, kalau nyapu, walaupun definisi olahraga itu secara umum ya kita gerak gitu, melakukan aktivitas gerakan yang lebih Oh, dari I see. Bahasa ya, kerennya NEAT, non exercise activity thermogenesis. mmm, Jadi aktivitas yang sehari-hari kita lakukan iya, tanpa kita sadari ya bahwa itu juga bisa bakar kalori, bisa iya, bakar lemak cu atau dan dan sebagainya, sebagainya gitu loh. cuma tidak efektif Tidak efektif, ya dalam betul. kacamata Ya, olahraga yang ya sesungguhnya. betul betul Jadi betul. aktivitas dan olahraga ini ada garisnya Ya, ternyata. betul. Jadi kalau aktivitas itu yang keseharian yang tidak kita sadarin ternyata gitu. Tapi kalau olahraga itu harus kita sengaja dan Mhm, harus kita siapkan oke. gitu. Kalau ini nggak harus kita siapkan pun kayak ngepel nggak harus kita siap-siap banyak hal lah Ya, gitu. Tapi kalau olahraga harus kita siapkan waktunya luang ya itu. betul. Gitu, harus kita punya waktu luang, kita sengaja bajunya, siapin sepatunya, Iya, siapin tempatnya kalau perlu kita harus ke gym, iya, coba betul. jauh-jauh kita ke sono gitu Iya, kan, biar fokus. Nah itu olahraga yang sesungguhnya, mhm. Berarti olahraga yang sangat eee, berkaitan dengan waktu luang, betul, harus menyiapkan waktu luang kita. demi keoptimalan olahraga ya? Nah itu dia, karena ada garisnya antara aktivitas dan olahraga, Iya, ada betul. garisnya. Jadi guys, 2 nikmat tadi itu, sangat betul sekali yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwa memang Sallallahu banyak sekali orang itu melupakan 2 nikmat tersebut. Yang pertama sehat, yang kedua ya waktu luang. Khususnya tadi, kita berbicara waktu luang, banyak banget orang itu nggak menyadari atau dia menyia-nyiakan waktu luang yang dia punya Nah gitu loh. itu Tidak dia, dia gunakan dengan bijak, iya, entah itu untuk amal dunia kah atau nah, amal, akhiratnya gitu ya. Ketika dia punya banyak waktu luang, dia nggak gunakan untuk, beribadah ya. atau berolahraga. Nah itu Nah dia gitu. Jadi manfaat. ketika nanti datang waktu sibuk, sudah, Udah, dia akan menyesali tuh, iya, kenapa kemarin-kemarin ketika saya punya waktu luang dan akhirnya dari waktu sibuk itu berakumulasi, menumpuk-numpuk, jadi nah, dicabut tuh si sehatnya, dicabutlah sakit. nikmat Nah, dari waktu luang tadi itu. iya, Dan ya ketika dia udah kebanyakan sibuk jatuhnya sakit, sakit, nah itu dia. jatuhnya stres kemudian sakit. Bagi orang sih mengamankan dirinya itu punya definisi begini, aktivitas saya kan beraktivitas nih, Iya, ya saya ngepel di rumah, ya iya, saya bersih-bersih di rumah dan segala macam, kerja juga ke sana ke sini gitu iya, kan, mobilitas. iya, Cuma itu bukan olahraga, itu betul. aktivitas. Karena manfaatnya kecil banget Manfaatnya kecil sekali. kalau itu diartikan itu ya, bermanfaat ya, Iya, berarti ya memang olahraga, olahraga, harus. harus Jadi banget. disiapkan, harus ke Oke, gym, saya harus melakukan ini nih. Nah itu kan secara secara mental dapet, secara fokusnya dapet gitu. betul sekali. Nge-gym kalau asal-asalan antum yang menjalani aktivitas gym ya, kalau asal-asalan nggak ada persiapan, nol nol nggak? Nol banget, Nol kan? nol banget. Nol. Cuman dapet capeknya doang. Iya. Iya, Jadi emang harus dipikirin, disiapin. iya, Nah, itu betul. baru dapat definisi secara penuh dalam olahraga. Oke. Mhm. Jadi guys, eee apa yang tadi disampaikan juga, sesuai dengan pesan Nabi SAW dalam riwayat yang Sallallahu lain, itu beliau bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Jadi manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara nih. Masya Allah. Apa Yang aja tuh? pertama, sehatuka qabla sakomik, adalah, masa atau waktu di mana kamu sedang sehat Mmm, sebelum datang sakitmu. Masya Allah. Kemudian juga, eee beliau juga, menyampaikan yakni syababaka qabla haromik.
masa muda sebelum datang masa Masa tua. tua. Nah, itu juga harus Masya Allah, dimaksimalkan, Ustaz. harus Iya. dimanfaatkan dengan Mumpung benar. masih muda ya. Betul. Kemudian beliau sampaikan juga yang berkaitan dengan hal ini adalah farogoka qobla syughlik. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang masa Waktu sibukmu. sibukmu. Masya Allah. Itu juga pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi ini penting banget untuk kita jaga ya, Iya. dua nikmat tadi ini. Dengan kita sudah menyadari bahwa dua nikmat ini sering kita lupakan, mulai sekarang Iya. ayo kita jaga gitu loh Benar. nikmat ini. Ya. Karena Paham optimal. paham ini begitu luas ya Iya. nilainya ya. Makanya kenapa gua ngebangun channel ini tuh Fit and Faith, guys. Karena gua menemukan bahwa kesehatan itu banyak banget yang berkaitan dengan agama gitu. Ya. Banyak banget ternyata. Ibadah tanpa sehat juga nggak nikmat. Betul banget. Malah menyiksa. Malah menyiksa, ya kan? Dan pahalanya juga nggak bakal sempurna. Nah, itu dia. Gitu loh. Karena nggak fokusnya akan berkurang ya. Iya, betul. Dan kenapa ini gue berani untuk membentuk channel ini? Karena Nabi SAW itu adalah orang yang sehat banget. Sehatnya luar biasa. Beliau juga olahragawan. Beliau senang olahraga, memanah, berkuda, Allah, iya. berenang. Empat sunnah kan olahraga. Iya, betul. Kemudian bahwa dalam hadis diriwayatkan juga beliau itu dadanya bidang, bahunya lebar gitu ya. Perutnya juga seperti batu bata yang tersusun. Itu kan artinya ya six pack. Iya, six pack. Nah, gitu. Itu kalau kita kalau kita bisa ngelihat langsung ya Masya Allah, pasti jatuh cinta ya. Betul banget. Betul banget. Cowok aja pasti jatuh cinta. Cowok aja pasti jatuh cinta gitu. Makanya ya Nabi bisa punya badan seperti itu tiada lain dan tiada bukan karena beliau merawat, olahraga, kemudian jaga makan dan lain sebagainya. Jadi kesehatan itu sangat berkaitan dan sangat dekat kaitannya dengan agama gitu loh, dengan soal keimanan gitu. Ada yang saya baca juga dari dari kutipan buku, salah satu buku di olahraga ya. Ada 4 hal emang dalam menjalani kehidupan itu. Yang pertama emang kapasitas fisik, untuk menunjang spiritual, intelektual dan emosional. Iya. Kalau nggak salah ya, maksudnya yang 3, 4 ini agak ragu saya. Cuma yang paling yang pastinya 1, 2 ini anak masih ingat banget, yaitu kapasitas fisik memang untuk menunjang spiritual, emosional, intelektual. Ya. Memang karena memang dengan tadi itu Sehat dulu. ketika kita sehat, kita bisa punya banyak mimpi. Gitu. Semua hal bisa kita lakuin. Iya. Baik dari ibadah, emosional, kemudian ya ketika salah satu ini rusak, ya berarti itu artinya kita sedang tidak sehat. Nah, itu dia. Insya Allah. Alright guys, terima kasih banget buat kalian semua yang udah nonton podcast ini baru pertama kali podcast nih Bang, karena biasanya cuman saya doang yang ngomong gitu, satu arah doang gitu. Jadi ini senang banget bisa dialog begini ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan gitu ya. Berarti Ana harus sering kesini ya. Oh iya, harus banget. Amin. Atau enggak nanti saya yang ke tempat Anda. Nah, itu yang saya harapkan feedbacknya. Pancingannya kena guys. Oke. Terima kasih banyak Bang. Iya, sama-sama. Udah bisa hadir di podcast ini dan mudah-mudahan bisa banyak memberikan inspirasi dan motivasi buat teman-teman semua bahwa yuk kita jaga kesehatan kita, jaga tubuh kita, jaga nikmat yang udah Allah berikan kepada kita. Amin. Manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Karena di kemudian hari takutnya kita sesali gitu loh. Tapi maaf digunting di sini ya. Tapi untuk menambah wawasan lebih luas lagi, komentar teman-teman juga diperlukan ya. Betul banget. Apa ya kan ke pengetahuan kita juga terbatas. Betul banget. Ya. Oke guys, jadi kan komentar dari teman-teman juga bisa nambahin
wawasan kita bersama. Betul, betul banget. Oke guys, jadi Butuh banget komentar kalian kita gitu. juga butuh komentar kalian. Kalau punya pendapat lain, silahkan Masya share di kolom Allah. komentar. Kita diskusi, Iya. kita diskusi bareng dan nanti kalau Jadi memang ide ada mungkin ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan, jadi ya, Edi. betul. Kalau memang nanti ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bakal gue jawab di video selanjutnya. Oke guys, segitu dulu. See you in the next video. Hadza ma'akulakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Peace out. Yes.